muncul karena pro kontra. Ya, berkenaan dengan isu ini, apa menurut pandangan Ustaz? Kritik itu sebetulnya apa dalam pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sobat lisan yang budiman di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, saya alhamdulillah masih dibersamai oleh Ustadz Fakar. Ustadz, syukur Ustadz ya atas waktunya Ustadz ya. Setia dengan kita untuk terus memberikan pencerahan. Nah, kita akan coba ngobrol nih Ustadz. Perihal ini rame banget karena isu ini muncul karena pro kontra, ada pro dan kontra. Jadi kita akan ngobrol berkenan dengan salah satu komika, stand up komedian, yaitu Mas Panji Pragiwaksono ya, yang saat ini ya di lain pihak sedang didukung, disupport, didoakan. Yang satu pihak lain yang kontra tentunya ya dapat cacian, makian dan seterusnya. Baik Ustaz, kita akan ngobrol ini karena ini lagi-lagi kita akan coba merespon berkenaan kondisi di tengah masyarakat. Ya, berkenaan dengan isu ini, apa menurut pandangan Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'd. Nah, fenomena yang sedang hit itu kasus Panji Pragiwaksono ya. Nah, itu kalau komedian itu kan banyak ya. Nah, yang dilakukan oleh Panji kan unik ya. Dia melakukan kritik-kritik tapi juga banyak berkaitan dengan masalah-masalah sosial termasuk masalah politik. Ya. Yang kalau kemudian nyinggung-nyinggung kepada pihak-pihak lain yang punya potensi ya untuk pengaruhnya terkait dengan politik dan masyarakat itu besar ya, itu pasti akan ada dampak-dampak yang lebih lanjut. Nah, kasus ini menjadi menarik ya karena ketika menyinggung persoalan tambang yang mengaitkan dengan satu organisasi besar Islam di Indonesia ya. Nah, kemudian ada pihak yang mengaku sebagai BANOM, badan otonom ataupun apalah yang menganggap menjadi bagian dari kelompok tersebut ya. Kemudian melakukan demonstrasi dan ada sebagian kemudian mengajukan ke pihak kepolisian ya. Nah, ini yang perlu kita bahas adalah konteks kritik yang dilakukan oleh Panji dalam pandangan Islam itu seperti apa ya. Jadi agar persoalan ini menjadi persoalan yang jelas, punya gambaran yang kalau itu salah juga harus kita luruskan, kalau itu benar kemudian bagaimana menindaklanjutinya ya. Nah, karena itu dalam konteks kritik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa maupun terkait dengan masyarakat, terkait dengan ormas dan sebagainya, maka konteks kritik itu adalah sesuatu yang biasa ya. Artinya kalau sebuah kebijakan kemudian ada kritik, berarti ada pihak lain yang tidak sejalan. Kalau kritiknya itu adalah konteksnya untuk meluruskan sesuatu yang salah, ya harusnya itu sebuah kritik yang justru bermanfaat ya untuk didukung, dan karena itu harus menjadi bahan untuk meluruskan sesuatu yang salah. Nah, dalam konteks kritik yang dilakukan oleh Panji ya, yang kemudian menyangkut tambang yang diberikan kepada ormas, itu kan dia menyebut-sebut itu bahwa pemberian tambang kepada ormas itu konteksnya adalah upaya timbal balik agar pihak penguasa itu mendapatkan dukungan ya. Mendapatkan dukungan dari organisasi itu ya, ketika memberikan ataupun mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang dengan dukungan itu akan mendapatkan legalitas kuat di tengah-tengah masyarakat. Yeah. Artinya
kalau dikasih 5 Felix itu mengatakan kalau tukang parkir dikasih 2.000 udah biasa. Betul. Tapi kalau dikasih 50.000 dia akan katakan makasih bos. Kemudian sambil mendoakan hati-hati ya bos. Kemudian dikasih 100.000 ya lebih-lebih. Artinya semakin besar memberikan itu akan berdampak ya. Nah termasuk pemberian yang diberikan oleh penguasa terhadap ormas tertentu pasti juga akan berdampak. Nah karena itu dalam konteks syariat Islam ya, yang harus kita lihat itu kritik itu sebetulnya apa dalam pandangan Islam. Nah pertama bahwa kritik itu menjadi hak ya, menjadi hak setiap rakyat termasuk juga hak kaum muslimin untuk siapa saja yang melakukan kesalahan harus dikoreksi, harus diluruskan, harus dikritik, apalagi terhadap penguasa ya. Karena penguasa itu ketika kebijakannya yang diambil itu kemudian salah ya berdampak besar, berdampak luas terhadap masyarakat. Nah, karena itu kritik terhadap penguasa itu hal yang sangat prinsip, bahkan itu kewajiban ya, bukan hanya hak masyarakat, bukan hak kaum muslimin saja, tapi menjadi kewajiban. Artinya kalau melihat penguasa yang melakukan penyimpangan ya, yang memang harus dikritisi, harus diluruskan, harus diberikan apa itu sinyal ya, atau harus dikontrol bahwasannya memang dia itu melakukan kesalahan. Nah agar segera diluruskan. Baik Ustaz. Oke. Intinya kan berarti ini perihal niat yang disampaikan Mas Panji ini kan sebetulnya ingin memberikan keseimbangan, check and balancing mungkin itu ya. Kontrol ya. Kontrol. Namun kan yang menjadi polemik juga akhirnya tidak hanya berkenaan dengan tadi ada sebagian ormas yang kita tahu ada ketersinggungan di sana dan ada anggapan bahwa Panji melakukan body shaming atau pelecehan secara fisik kepada salah satu pejabat yang ada di Indonesia. Tentunya ini menjadikan bahasan ya pro kontranya di situ. Sekalipun kita tidak bisa juga melarang, bahkan kita memberikan keleluasan harusnya berkenan dengan kritik kepada para penguasa. Sekalipun ya memang harus ada pengecualian, kritik bisa dilakukan dengan cara yang benar, yang baik. Bukan berarti kita membenarkan ada pelecehan-pelecehan yang bersifat dengan pribadi atau secara fisik. Itu juga kita tidak setuju karena tidak sesuai dengan Islam. Ustaz. Baik, tadi saya menarik Ustaz. Ternyata dalam Islam itu ya kritik bagian dari mungkin dakwah ya Ustaz ya. Iya. Bagian dari dakwah. Berita doa dan kewajiban. Nah, saat ini mekanisme dan teknisnya kan itu beragam Ustaz. Iya. Nah, dalam Islam ini kan dikemas dengan cara komedi seperti itu. Nah, dalam Islam itu apakah diperkenankan memberikan kritik dakwah dengan cara seperti itu ya? Ya, gimana Ustaz pandangannya Ustaz? Ya. Saya tambahin dulu tadi terkait dengan ormas itu ya, dari pihak ormas sendiri secara formal sudah menyampaikan klarifikasi bahwasanya pihak yang melakukan demo dan pihak yang melakukan unjuk rasa pengaduan ke kepolisian itu bukan bagian dari ormas itu ya. Baik. Walaupun kelompok tadi itu menyebutkan sebagai bagiannya. Berarti itu bukan organ resmi ya? Ya dari pihak ormas itu sudah menyampaikan seperti itu. Bukan. Oh oke. Karena nama yang disebutkan itu tidak ada. Oh oke. Jadi tidak dikenal di ormas itu. Iya. Artinya ya kita nggak tahu motif mereka itu memang sengaja untuk menyebutkan agar itu dipandang kekuatannya itu besar ataukah ada faktor lain ya kita nggak tahu. Intinya adalah seperti itu. Ya. Nah, kita kembali ke persoalan kritik yang itu adalah dalam konteks Islam itu bagian dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkarnya ya. Maka dalam Islam punya cara-cara ya, punya mekanisme, metode teknis yang harus dilakukan di dalam melakukan kritik ataupun di dalam melakukan dakwah ya. Nah sebetulnya secara teknis kritik itu bisa dilakukan dengan cara apa saja sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam ya. Dan misalnya nyinggung orang dengan cara-cara sindiran ya itu sudah biasa ya. Ataupun juga menyinggung orang dengan mengatakan secara langsung bahwa itu salah harus bertobat itu juga biasa juga. Artinya banyak cara yang memang Islam itu telah memberikan metode di dalam
melakukan kritik dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hanya saja Ya. memang kalau terkait dengan menyebut nama orang, nah itu kan harus hati-hati ya, karena kalau menyebut kepada seseorang secara pribadi yang dia tidak suka ya, maka itu bisa terkategori hibah. Nah hibah kan nggak boleh, Gibah. walaupun sebetulnya itu terjadi, Ya. tapi kalau hibah dilakukan itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan kemudian salah, artinya memberikan sesuatu informasi yang salah, itu kan fitnah. Berarti fitnah lebih besar dosanya kan? Ya. Nah karena itu harus diperhatikan ya, tidak boleh hibah, tidak boleh fitnah. Nah terkait dengan penguasa, maka karena penguasa adalah pihak yang menjadi penguasa umum ya, kaum muslimin, berarti kalau melakukan kritik memang bisa secara terbuka, tapi bukan menyebut ataupun bukan melihat dari sisi individunya ya, tapi dari sisi kebijakannya. Ya. Misalnya kebijakan rezim ini seperti ini bertentangan dengan Islam. Nah itu hal yang harusnya dilakukan seperti itu, bukan menyebutkan nama, apalagi itu misalnya kasusnya belum jelas dan sebagainya. Nah itu dikhawatirkan ada hibah ataupun fitnah. Nah maka dakwah itu, nah kalau kritik tadi itu menjadi bagian dari dakwah, memang harus ada tindak lanjut ya. Karena dakwah itu kan punya kepentingan tertentu, jadi bukan sekedar menyampaikan sesuatu kemudian menjadi sesuatu yang viral ya. Nah itu malah bisa jadi akan membuat kericuan ya. Nah dakwah itu harus ada langkah-langkah yang itu, langkah awalnya bagaimana, langkah lanjutannya seperti apa, dan langkah akhirnya apa ya. Intinya adalah bahwa kalau itu dakwah berarti bagian dari proses pembinaan. Baik pembinaan individu maupun pembinaan masyarakat. Nah dalam konteks mengkritik yang itu menjadi bagian dakwah untuk membina masyarakat, biasanya ya kritik-kritik itu dijelaskan dalam pandangan Islam misalnya itu seperti apa ya. Misalnya kasus yang sedang diungkap oleh Panji itu kan kasus tambang ya. Nah kita bisa melihat di dalam syariat Islam ya, tambang itu menjadi bagian dari kepemilikan umum ya, al-milkiyah al-ammah ya, yang kepemilikan umum tidak boleh diberikan penguasaannya, pengelolaannya kepada individu, kepada swasta, termasuk kepada ormas. Artinya itu harus dikembalikan, bahwa penguasaan dan pengelolaan barang tambang itu harus dilakukan oleh negara, untuk hasilnya itu diberikan kepentingan itu untuk umat, kemakmuran masyarakat. Nah, sehingga dikembalikan kepada umat, karena kepemilikan barang tambang itu milik umat. Nah, kalau diberikan kepada individu, kepada swasta, kepada ormas, berarti hanya pihak-pihak tertentu yang dia akan memanfaatkan. Nah, ini dari sisi hukum syariatnya ya. Kemudian dari sisi politiknya ya tadi, itu kalau diberikan kepada ormas, diberikan kepada kelompok tertentu, itu akan menjadi sarana untuk berbalik budi ya. Jadi orang yang diberikan budi, dia merasa harus membalas budinya. Maka ini berbahaya ya. Nah karena itu kembali bahwa tambang itu adalah milik umat, harus dikelola oleh negara untuk dijadikan mekanisme kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Maka kalau itu bagian dari tambang, berarti kita jelaskan di persoalan ya, harus kritik harus tidak lanjuti dengan mekanisme menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam kepada masyarakat, agar masyarakat paham ini sebenarnya persoalannya di mana, di persoalan tambang yang mekanisme harus seperti itu. Nah yang kedua, masyarakat juga harus dibina lebih lanjut ya. Kalau ini adalah persoalan tambang, nah berarti kita harus mendesak kepada penguasa ya, agar persoalan ini ditempatkan sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada pihak-pihak yang menguasai tambang dari kalangan individu, dari kalangan swasta, dari kalangan manapun yang bukan bagian dari negara, ya itu harus dikembalikan, karena itu akan menyebabkan kekayaan itu hanya beredar pada kelompok-kelompok tertentu saja, sementara rakyat itu merasa dirugikan. Nah itu konteksnya ya, jadi harus ada tindak lanjut dalam bentuk pembinaan dakwah untuk menjadikan masyarakat itu sadar, dan kemudian masyarakat menginginkan agar apa yang dilakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, Masya Allah. Saya tidak perlu menyiapkan pertanyaan lagi karena sudah ketutup semua oleh jawaban Ustadz Fakar. Jadi ternyata kritik memberikan muhasabah,
memberikan nasihat ataupun peringatan kepada penguasa atau para pejabat, ternyata dalam Islam itu diperbolehkan. Tentunya ada satu hal yang harus diperhatikan adalah cara, metode dan teknisnya itu betul-betul tidak melanggar dengan syariat Islam. Nah, tadi Ustadz Fakar menjelaskan bahwa tidak hanya sampai di situ, juga harus ada penjelasan yang sangat runut, berkesinambungan, bahkan di sana harus ada pembinaan agar masyarakat tidak hanya paham, juga mereka tahu solusinya. Baik, demikian bahasan kita berkenaan dengan isu Mas Panji Pragiwaksono. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada para sobat lisan di mana saja berada. Dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.